Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan NIM C1B021012. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi yang berjudul Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa, Menganalisis Transaksi dan Menjurnal Transaksi. Apa sih sebenarnya perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli barang dengan tujuan menjual kembali tanpa memprosesnya terlebih dahulu. Contoh perusahaan dagang adalah distributor, agen tunggal, pengecer, toko swalayan, toko serba ada, pusat perbelanjaan, atau pusat perjualan barang grosir. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk membuat laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu. Secara umum, perhitungan ini akan diawali dengan mengumpulkan data transaksi hingga ke pembuatan laporan keuangan perusahaan untuk bisa melanjutkan ke penutupan saldo. Yang pertama ada mengidentifikasi transaksi jurnal umum, yang kedua ada jurnal khusus, yang ketiga ada buku besar pembantu, yang keempat ada posting ke buku besar, yang kelima ada laporan harga pokok penjualan, yang keenam ada membuat neraca saldo, yang ketujuh ada neraca saldo setelah penyesuaian, yang kedelapan ada neraca saldo setelah penyesuaian, yang ke-9 ada laporan keuangan, yang ke-10 ada jurnal penutup, yang ke-11 ada neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Menganalisis transaksi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan membeli dan menjual barang tanpa merubah sedikit pun bentuk. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, perusahaan dagang juga memiliki transaksi-transaksi yang sering terjadi pada perusahaan dagang. Berikut merupakan beberapa transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang seperti berikut. Yang pertama, transaksi menyetor modal. Yang kedua, ada transaksi meminjam uang. Yang ketiga, ada transaksi pengembalian barang atau return pembelian. Yang keempat, ada penjualan secara kredit. Yang kelima, ada pelunasan hutang. Yang keenam, ada transaksi penerimaan hutang. Yang ketujuh ada transaksi pembayaran beban. Yang kedelapan ada pengambilan price. Menjurnal transaksi. Tahap siklus akuntansi yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi yang terjadi pada perusahaan yang melibatkan akun. Terdapat dua cara yang membuatnya, yaitu metode periodik dan peptual. Yang pertama, jurnal umum periodik. Pada metode periodik atau fisik biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagang dengan harga yang relatif murah dan sering terjadi. Dalam metode periodik atau fisik, perpindahan dagang baik yang masuk maupun keluar tidak akan dicatat. Selain itu, akun persediaan barang dagang tidak bisa dicatat di debit untuk transaksi pembelian barang dagangan dan tidak bisa dikreditkan untuk transaksi penjualan barang dagangan. Jurnal umum peptual. Metode peptual atau terus-menerus biasanya digunakan pada perusahaan yang menjual barang dagangan dengan harga yang relatif mahal, tetapi jarang terjadi. Pada metode peptual atau terus-menerus, transaksi pembelian barang dagangan dapat dicatat dengan mendebit akun persediaan barang dagangan sebesar harga beli. Sebaliknya, jika terjadi penjualan, akan dicatat dengan mengkreditkan akun persediaan barang dagang sebesar harga pokoknya. Bagi perusahaan yang mempunyai transaksi yang sedikit, mungkin bisa saja hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat transaksinya. Namun, kasus perusahaan dengan transaksi yang banyak tentu sulit akan mengkelompokkannya. Jadi, dibutuhkan jurnal khusus sebagai jurnal yang mewadahi transaksi tersebut. Nah, itu dia sekian presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.